Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, angkat bicara terkait kritik yang diarahkan kepada pemainnya, Beckham Putra, usai masuk dalam skuad final Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa sang pemain pantas mendapatkan kesempatan tersebut. Kenapa Beckham layak berada di Timnas? Dia bermain dengan baik, ungkap Boyan Hodak. Menurut Boyan, performa Beckham dalam 2 tahun terakhir menunjukkan konsistensi yang layak diapresiasi. Meski kondisi fisik pemain lokal sempat menurun selama bulan puasa, hal itu tidak mengurangi kualitasnya secara keseluruhan. Selama bulan Ramadan, beberapa pemain lokal mungkin tidak berada dalam kondisi 100%. Tapi pastinya dalam 2 tahun terakhir, Beckham bermain dengan baik dan dia layak berada di sana. Ia juga menilai panggilan ke timnas bisa menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri pemain. Hal ini diharapkan berdampak positif saat kembali membela Persib Bandung. Selain Beckham, Boyan juga berharap pemain lain seperti Eliano dapat memberikan kontribusi maksimal selama bersama timnas. Dan tampil bersama timnas akan memberikan kepercayaan diri kepada pemain tersebut. Saya harap mereka akan bermain dengan baik karena ini bagus untuk mereka. Dan kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang baik karena hal ini selalu memberikan kepercayaan diri tambahan kepada para pemain. Mereka akan menghadapi pertandingan yang bagus tuntasnya. Dokter Persib Bandung, Wira Prasetya, menyampaikan kabar baik terkait kondisi fisik para pemain Persib setelah diliburkan selama 1 pekan. Setelah diliburkan, skuad Persib kembali berlatih pada Rabu pagi, 25 Maret, di lapangan pendamping Stadion GBLA. Wira memastikan kebugaran para pemain Persib cukup terjaga setelah diliburkan. Ini tidak lepas dari program latihan mandiri yang dijalankan para pemain selama libur. Secara umum, kelihatannya cukup baik. Seluruh pemain menjalankan porsi latihan di rumah yang diberikan saat libur, sehingga saat kembali hari ini hasilnya terlihat cukup baik. Wira mengatakan salah satu fokus perhatian tim medis adalah berat badan para pemain. Ia memastikan tidak ada kendala berarti terkait hal tersebut. Isu setelah libur panjang biasanya berat badan, tapi secara umum ini oke. Tidak kelihatan ada perubahan yang signifikan pada berat badan para pemain. Menurutnya kondisi fisik yang terjaga merupakan hasil dari program latihan mandiri yang disusun oleh pelatih fisik sebelum tim diliburkan. Program tersebut bertujuan agar transisi pemain dari masa libur ke latihan intensitas tinggi tidak memicu cedera atau beban fisik yang berlebih. Mengenai kondisi medis tim, Wira melaporkan bahwa seluruh pemain yang hadir dalam sesi latihan dalam keadaan bugar. Tidak ada yang cedera, semuanya aman tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyampaikan pesan khusus untuk Eliano Reisder dan Beckham Putra yang sedang memperkuat timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Eli dan Beckham masuk dalam daftar 24 pemain yang disiapkan menghadapi St. Kitts and Nevis di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 27 Maret. Boyan mengatakan meski hanya laga persahabatan, namun sangat penting bagi Eli dan Beckham untuk menambah pengalaman di pertandingan internasional. Menurut Boyan, menit bermain di pertandingan internasional bakal berdampak positif pada aspek psikologis pemain saat kembali ke klub. Saya harap mereka bisa dapat menit bermain di timnas karena ini juga bagus untuk menambah rasa percaya diri. Mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus dan ini akan menambah lagi kepercayaan dirinya. Meski peringkat St. Kitts and Nevis berada di bawah timnas Indonesia, namun Boyan Hodak memprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Mereka akan menjalani pertandingan yang sulit, ini juga menjadi hal yang bagus tuntasnya.
Dua punggawa penting Persib Bandung belum terlihat pada sesi latihan perdana usai libur Idul Fitri, yakni Tom Haye dan Layvin Kurzawa. Namun pelatih Boyan Hodak memastikan keduanya akan segera bergabung. Tom Haye diketahui mengalami kendala perjalanan yang membuatnya terlambat kembali bergabung dengan tim. Sementara Kurzawa mendapatkan tambahan waktu libur untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Meski demikian, situasi tersebut tidak menjadi masalah besar bagi tim pelatih. Keduanya dipastikan sudah berada di Bandung dan siap mengikuti sesi latihan berikutnya. Tom Haye ada masalah dengan penerbangan, tapi dia tiba hari ini. Dan Kurzawa juga sudah ada di sini, di Bandung. Namun dia diberikan libur tambahan. Boyan juga menambahkan bahwa kedua pemain tersebut akan langsung kembali berlatih bersama tim dalam waktu dekat. Kehadiran mereka penting untuk menjaga kedalaman skuad jelang fase krusial kompetisi. Saya hanya memberinya libur tambahan selama 1 hari karena ada beberapa urusan pribadi yang perlu dia selesaikan. Dan keduanya akan ikut latihan besok tuntasnya. Persib Bandung baru saja menghadiri undangan silaturahmi dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Pennone. Pelatih Persib Boyan Hodak merespon positif pertemuan dengan Dubes Prancis tersebut. Menurutnya agenda ini bisa membuka peluang kerjasama lintas negara. Ini bagus untuk kolaborasi dengan negara lain, bisa saja ada kerjasama di bidang pemasaran atau program pertukaran pemain muda. Apapun yang bagus untuk klub, itu hal yang positif. Bicara Prancis, negara Eropa itu punya prestasi gemilang di bidang sepak bola, termasuk memiliki kompetisi besar Liga 1 dengan salah satu klub raksasa Paris Saint-Germain. Ditanya awak media soal kemungkinan Persib menggelar pertandingan uji coba melawan PSG, Boyan Hodak tidak bisa memberikan kepastian. Saya tidak yakin ada pertandingan uji coba terkait dengan kedutaan besar Perancis. Mungkin itu akan dibicarakan langsung antara klub, ungkap Boyan Hodak. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Persib Bandung menjajaki kekuatan-kekuatan tim raksasa Eropa. Pasalnya Maung Bandung sudah beberapa kali melakukan hal tersebut saat menjamu Ajax Amsterdam pada 2014 dan AC Milan pada tahun 94 silam. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari pendekatan diplomasi olahraga yang mulai serius digarap Persib. Klub berjuluk Maung Bandung itu tidak hanya mengejar prestasi di lapangan, tetapi juga membuka peluang kerjasama lintas negara, mulai dari pengembangan pemain, pertukaran pengetahuan sepak bola, hingga kolaborasi lintas industri tuntasnya.